Mudik ke kampung halaman ketika Lebaran sudah menjadi tradisi ya. Berbagai persiapan jalur transportasi dipersiapkan agar pemudik merasa aman dan nyaman sampai di kampung halaman. Kemudian sejauh mana persiapan jelang mudik Lebaran tahun ini? Bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom ada Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Agus Suryo Nugroho. Bapak Agus, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, ini kurang dari 1 minggu nampaknya jelang masa mudik Lebaran 2023, prediksinya ada 123 juta masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik. Mungkin juga sebagian besar akan pergi melewati Jawa Tengah atau ke Jawa Tengah. Kemudian seperti apa persiapan dan juga antisipasi serta rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Jawa Tengah, Polda Jateng maksud saya? Baik, Polda Jawa Tengah prinsipnya sudah siap karena diawali dengan survei, kolaborasi dan koordinasi dengan stakeholder, baik nanti pada saat mudik dan balik. Tentunya kita mengevaluasi kegiatan arus mudik tahun lalu. Ada peningkatan arus, tentunya sudah kita siapkan alternatif skenario. Baik itu cara bertindak one way, cara bertindak kontraflow, termasuk pengalihan arus. Karena di Jawa Tengah, Trans Jawa cukup banyak jalan. Jadi ada jalur tol, ada jalur pantura, ada jalur selatan, jalur tengah, jalur selatan-selatan. Sehingga ketika nanti terjadi bangkitan arus, Polda Jawa Tengah dan jajaran dan stakeholder kita sudah siap. Siap melakukan pengalihan arus. Sehingga beberapa catatan tahun lalu kaitannya dengan exit tol itu juga menjadi perhatian, termasuk juga rest area, termasuk juga perkotaan-perkotaan. Di samping nanti alternatif one way, Polda Jawa Tengah juga akan melakukan one way lokal. Karena memang kapasitas volume kendaraan nanti bisa dihitung, traffic accounting-nya nanti akan kita lihat. Jadi apakah nanti dari tingkat nasional akan dilakukan one way, Polda Jawa Tengah di sini sudah siap dan skenario ini sudah kita gambarkan melalui tactical project. Sejauh ini presentasi kesiapan berapa persen, Pak Agus? Persiapan hampir 90%. Jadi hari Rabu besok kita masih ada rapat koordinasi, nanti ada alat pra-op secara teknis dan taktis akan kita jelaskan bagaimana kita cara bertindak yang tepat ketika ada kiriman arus lalu lintas yang dari Jakarta maupun Jawa Barat. Tentunya catatan-catatan tahun lalu, kebetulan kami juga menjadi Dirlantas, kita perbaiki. Khususnya pada H-2 atau pada saat ditentukan one way nasional. Termasuk juga tempat-tempat wisata alternatif jalur di Jawa Tengah cukup banyak, sehingga nanti pola pemecahan arus lalu lintas nanti akan situasional. Nanti akan kita lihat traffic accounting dari Jasa Marga, berapa jumlah kendaraan yang masuk tol, termasuk juga koordinasi dengan Dinas Perhubungan, untuk yang melalui non-tol juga sudah kita persiapkan semuanya. Termasuk juga kita siapkan 254 pos, baik itu pos pengamanan, pos pelayanan, pos terpadu, sampai dengan pos kesehatan. Ini sudah kita siapkan, termasuk juga cara bertindak emergency. Ketika terjadi traffic accident, longsor, itu ada Satgas Quick Response atau tim URE yang nanti akan kita siapkan tentunya dengan stakeholder lain. Baik, kita tahu banyaknya jalur menuju ataupun melalui Jawa Tengah begitu ya untuk menuju Jawa Timur. Ini kan ada banyak sekali non-tol dan juga tol. Tapi kemudian titik mana saja Pak Agus yang perlu diwaspadai oleh para pemudik sebagai titik kemacetan? Kalau sudah diprediksi titik rawan kecelakaannya, titik kemacetannya itu akan di wilayah mana Pak Agus? Sebetulnya kalau prioritas jalan semua menjadi prioritas. Namun primadona masyarakat pemudik itu masih menggunakan tol. Tetapi tata kelola, rekayasa dan persiapan cara bertindak di non-tol, baik itu jalur utara, jalur selatan, tengah, kita siapkan semuanya. Justru karena banyaknya jalur ini, ketika nanti ada bangkitan arus, kita bisa mengalihkan. Sehingga setelah kita alihkan melalui tengah, selatan, pantura, ini beban yang berada di jalan, itu bisa kita hitung melalui traffic accounting. Jadi jumlah yang masuk dari Cipali berapa, nanti sudah koordinasi dengan Jasa Marga, sehingga Jawa Tengah siap. Karena memang banyak yang datang ke Jawa Tengah, tapi ada yang ke Brebes, ada yang Tegal, Pekalongan, sampai Semarang sudah tidak terlalu optimal. Tetapi tetap kita kelola dengan sebaik-baiknya karena Polda Jawa Tengah tetap mencari alternatif-alternatif cara bertindak yang tepat
disesuaikan dengan kondisi jumlah daripada bangkitan arus. Baik. Kemudian kita tahu Pak Agus ada imbauan untuk pemudik motor yang menggunakan sepeda motor baiknya menggunakan bis atau kereta yang sudah disiapkan oleh pemerintah juga. Apa kemudian imbauan dari Polda Jawa Tengah untuk bisa meminimalisir pemudik yang menggunakan sepeda motor? Baik, terima kasih. Memang pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin melayani pemudik, disiapkan bus, mudik gratis, dan lain sebagainya. Bagi masyarakat atau pemudik yang menggunakan kendaraan bermotor, kami mengharapkan lebih baik jangan. Kalau toh harus terpaksa menggunakan kendaraan bermotor, harus diperhitungkan jarak tempuhnya berapa kilo, tujuannya kemana. Perjalanan 3 jam dia harus istirahat. Kondisi pengemudi betul-betul menjadi prioritas karena di sana ada checkpoint yang kita siapkan baik itu di tol dan di Pantura. Kalau di tol itu rest area, kalau di Pantura itu ada checkpoint, nanti silakan istirahat di sana dan jangan sampai bonceng 3. Jadi silakan, pemerintah memang sudah menyiapkan bus untuk mudik bareng, namun demikian kami menghimbau manakala menggunakan kendaraan bermotor betul-betul perhatikan keselamatan, utama keselamatan. Jadi manajemen keselamatan diutamakan supaya tertib sampai tujuan. Baik, manajemen keselamatan harus diutamakan begitu ya, tidak hanya dari kepolisian tapi juga para pemudik sendiri. Tapi Pak Agus boleh disampaikan ada berapa banyak jumlah anggota yang juga turun dalam operasi ketupat dari Polda Jawa Tengah ini? Cukup banyak sekali Pak, ini ribuan. Jadi Jawa Tengah itu ada 35 Polres, semua terlibat dalam operasi, termasuk juga stakeholder lain, baik itu TNI, Polri, termasuk masyarakat. Jadi cukup banyak, dibandingkan tahun lalu ada lebih banyak lagi untuk mengantisipasi, karena memang volume daripada kapasitas mobil yang akan melintasi Jawa Tengah ini ada kenaikan daripada tahun lalu. Sehingga antisipasi personel baik yang di tol, non-tol ini kita optimalkan. Oke, Pak Agus, ini berkaca dari beberapa tahun terakhir, saya ingat sekali saya pernah bertugas saat mudik Lebaran di wilayah Jawa Tengah. Tidak hanya orang-orang yang ingin mudik, Pak, tapi ada orang-orang yang memang ingin berwisata. Warga lokal Jawa Tengah justru ingin berwisata juga di dalam kotanya, di wilayah Jawa Tengah. Kemudian bagaimana persiapannya? Apakah kantong-kantong parkir sudah dipersiapkan supaya bisa mengantisipasi kemacetan, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saat libur Lebaran? Baik, terima kasih. Kita sudah antisipasi, khususnya rayon Semarang, rayon Banyumas, Tegal Kota dan sebagainya. Ini banyak wisata yang lokal sifatnya. Contohnya di Semarang menuju ke Bawen sampai ke Solo itu cukup padat. Maka dari itu di samping ada one way nasional, dari Polda Jawa Tengah menyiapkan one way lokal, termasuk kontraflow. Itu kita siapkan semuanya, terutama jalur-jalur yang menuju ke tempat wisata. Baik itu alternatifnya termasuk pengalihan arus, ini sudah kita siapkan. Dan 254 pos itu salah satunya adalah mengantisipasi tempat-tempat yang rayonisasi atau lokal pada saat mudik, ini sudah kita antisipasi. Biasanya H+2 ini wisata lokal cukup banyak, dan itu kita sudah lakukan upaya-upaya skenario daripada pengalihan arus dan kontraflow. Baik, Pak Agus, apakah sudah ada informasi mengenai kendaraan berat, kendaraan berukuran besar yang bisa melewati mungkin jalur Jawa Tengah, atau hanya dihususkan nanti pada saat libur Lebaran atau masa periode hanya untuk kebutuhan logistik? Sudah ada informasi dari Polri mengenai hal itu, Pak? Sudah SKP ya, informasi tentang surat keputusan bersama. Dari untuk kendaraan berat sumbu 3 nanti akan dikeluarkan, baik yang berada di tol termasuk yang di non-tol. Maka dari itu cara bertindak teknis, jadi siapa yang bertanggung jawab mengeluarkan itu? Tentunya kita semuanya. Jadi petugas kepolisian, stakeholder, sumbu 3 tidak disimpan di rest area. Karena rest area nanti itu digunakan untuk kendaraan pribadi. Nanti akan kita keluarkan di non-tol, kita sudah siapkan kantong-kantong parkir. Jadi di Jawa Tengah itu hampir sekitar 27 kantong parkir yang kita siapkan. Baik itu di Pantura, jalur selatan, ini identifikasi dari kantong parkir tentunya segera akan kita informasikan, sehingga memang arus mudik dan balik itu kita prioritaskan pada pemudik dan arus baliknya, khususnya kendaraan pribadi.
Baik, persiapan sudah 90%, kita harapkan semua lancar di 1 minggu ke depan sudah mulai nih ya. Nanti banyaknya masyarakat yang antusias untuk melakukan perjalanan mudik mereka. Kombes Pol Agus Suryonugroho, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesian Newsroom. Salam sehat, selamat sore. Baik, terima kasih. Salam presisi. Semoga lancar semuanya.